Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Azra Irwansyah dengan NIM 210201024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengambilan spesimen darah vena dengan mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan dosen pengampu Ibu Nurse Isnaniar SCAP MCAP. Yang pertama, konsep. Dalam kegiatan pengumpulan sampel darah dikenal dengan istilah plebotomi, yang berarti proses mengeluarkan darah. Dalam praktek laboratorium klinik ada 3 macam cara memperoleh darah, yaitu melalui tusukan vena, tusukan kulit, dan tusukan arteri atau nadi. Tusukan vena adalah tusukan yang paling sering dilakukan. Oleh karena itu, istilah plebotomi sering dikaitkan dengan tusukan vena. Pada pengambilan darah vena, contoh darah umumnya diambil dari vena median cubital pada anterior lengan, sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar, dan tidak ada pasokan saraf besar. Apabila tidak memungkinkan, vena cephalicca atau vena basilica bisa menjadi pilihan berikutnya. Venipuntur pada vena basilica harus dilakukan dengan hati-hati karena letaknya berdekatan dengan arteri basilialis dan saraf median. Jika vena cephalicca dan basilica ternyata tidak bisa dilakukan, maka pengambilan darah dapat dilakukan di vena pergelangan tangan. Lakukan pengambilan darah dengan sangat hati-hati dan menggunakan jarum ukuran yang sangat kecil. Pemilihan tempat di lengan. Yang pertama, vena median cubital adalah pilihan pertama karena ia besar, terjangkar dengan baik, paling sedikit sakit, dan terkecil kemungkinan memarnya. Yang kedua, median cubital vein, cephalic vein, dan basilic vein. Lokasi yang tidak diperbolehkan diambil darah adalah lengan pada sisi mastektomi, daerah edema, hematoma, daerah di mana darah sedang ditransfusi, daerah bekas luka, daerah dengan kanula, fistula atau cengkokan vaskular, daerah intravenal lines. Pengambilan darah di daerah ini dapat menyebabkan darah menjadi lebih encer dan dapat meningkatkan atau menurunkan kadar zat tertentu. Ada 2 cara pengambilan darah vena. Yang pertama secara manual dengan menggunakan alat suntik, dan yang kedua cara vakum dengan menggunakan tabung vakum atau vacuum thinner. SOP pengambilan darah vena. Yang pertama, pengertian tindakan pengambilan darah vena melalui penusukan langsung jarum suntik ke vena pasien. Tujuannya untuk mendapatkan sampel darah vena yang baik dan memenuhi syarat untuk dilakukan pemeriksaan. Peralatan yang pertama, subwit dengan jarum atau vacuum thinner sesuai ukuran. Yang kedua, tabung pemeriksaan darah yang sesuai. Yang ketiga, kapas alkohol 70%. Yang keempat, tourniquet. Kelima, plester. Keenam, handscoon bersih. Ketujuh, pengalas. Dan ke-8, bengkok. Prosedurnya, yang pertama, pasang jarum pada holder, pastikan terpasang erat. Yang kedua, lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Yang ketiga, identifikasi pasien dengan benar. Yang keempat, verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau mengkonsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu. Yang kelima, minta pasien meluruskan lengannya, pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Yang keenam, minta pasien mengepalkan tangan. Yang ketujuh, pasang tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Yang kedelapan, pilih bagian vena median cubital atau cephalic. Lakukan perabaan atau palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis, dan memiliki dinding tebal. Yang kesembilan, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Yang ke-10, tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung. Maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir. Jika memerlukan beberapa tabung, setelah tabung pertama terisi, cabut dan ganti dengan tabung kedua, begitu seterusnya. Ke-11, lepas tourniquet dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Dan terakhir, letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet dibuka.
Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.